Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang bangkit. Dia Tuhan Allah yang hidup. Bahkan Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mari pada pagi hari ini kita menyiapkan hati kita. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ya Yesus Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh memiliki Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak bisa dikasih oleh Tuhan. Mari kita katakan, oh sungguh serukanlah nama-Mu Tuhan. Amin. Oh sungguh Yesus Tuhan kita maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dialah Raja segala raja. Amin. Dia takkan
bersyukur memiliki Dia Raja segala raja. Dia Allah yang memiliki nama di atas segala nama. Amin. Amin. Sungguh Dia adalah Tuhan Allah yang benar bagi saudara dan saya. Mari katakan, ya Yesus Tuhan, Engkaulah gunung batuku, Kau kota benteng keselamatanku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku dan aku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Tak aku takut, sesama di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, Tuhanmu Tuhan mengangkatku. Ya katakan, Kau Tuhan yang pernah tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan, ya, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Tak aku ragu, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Tak aku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang pernah tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita bertepuk tangan. Pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang katakan, Kau Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan haleluya. Haleluya. Aku memiliki Tuhan Allah yang benar. Amin. Saudara dan saya memiliki Dia Tuhan Allah yang benar. Saya mau tanya pada Bapak Ibu Saudara, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Adakah Allah yang besar seperti Allah kita? Dia Allah yang bangkit dan Dia naik ke surga. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mari kita ikuti irama ini dan kita katakan, Tuhan penuh kuasa. Ya, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuat, Dia puaskan jiwa yang dahaga dan dirahkan dengan
Tiada Allah yang seperti siapa? Yang seperti Dia. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang ajaib. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya ketika Engkau berjanji, Engkau tidak akan pernah mengingkari janji-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Maka Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh memegang teguh setiap janji-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan setiap janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu Bapa. Sungguh besar setiamu ya Yesus, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku percaya janji-Mu ajaib ya Yesus, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya Tuhan, Engkaulah Bapa, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu oh Tuhan. Kau nyatakan bagiku oh Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Ketika Dia berfirman, Dia tidak pernah mengingkari firman-Nya. Apa yang telah Tuhan Allah firmankan, saudara percaya bahwa itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Oh sungguh, biarlah pada pagi hari ini kita boleh mengalami bahwa sungguh Dialah Tuhan Allah yang ajaib. Dia adalah sungguh Tuhan Allah yang perkasa. Mari kita katakan, ku percaya oh Tuhan, ku
Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya, glory haleluya, Engkaulah Tuhan. Ya la bakara la mase. Haleluya, sebab Engkau Tuhan Allah yang perkasa. Engkaulah Raja di atas segala raja. Namamu dimuliakan. Engkau Tuhan yang ajaib. Oh, kami memuliakan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, biarlah bumi, segala bumi dan segala bangsa patut bersorak bagi nama-Mu, patut bersuka cita dan meninggikan Engkau Raja segala raja. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan, pada saat ini Engkau memperdengarkan suara-Mu bagi setiap kami. Kami mau membuka setiap hati kami. Kami mau membuka setiap telinga kami di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Kiranya Engkau Tuhan Allah yang ajaib berbicara bagi setiap kami. Engkau menaungi kami ya Roh Kudus. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan
yang seperti tanah yang subur. Dan biarlah benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Saudaraku, pagi ini saya ingin sekali menyampaikan ada beberapa fakta sejarah yang luar biasa. Yang pertama, kita tahu ada orang mati bangkit lagi. Tuhan Yesus disalib, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit kembali, hidup selama-lamanya sampai hari ini dan seterusnya. Itu fakta pertama. Tapi saya hari ini akan mengupas fakta yang kedua. Yesus yang bangkit, terangkat ke surga, luar biasa. Sungguh, hari ini kita akan melihatnya apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11. Tolong Sarah membacakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Saudara, kata terangkat ke surga mengandung beberapa makna. Antara lain, yang pertama, bermakna meningkat. Naik itu meningkat. Tambah lama tambah baik. Suatu contoh, pada tahun 66 di Malang, ada seorang pemuda berjualan di trotoar, menjual pakaian dalam, menjual kaos dalam, kaos kaki, pokoknya barang-barang itu di trotoar depan jalan Kudusan. Tapi dia meningkat. Pada tahun 72, 73 dia ke Jakarta, lalu membeli sebuah rumah dan dijadikan toko swalayan. Lama-lama toko ini berkembang, meningkat menjadi nasional, hebat sekali. Di mana-mana ada tokonya. Itulah meningkat.
Yang kedua, kata terangkat ke surga, terangkat. Arti secara literal, arti secara apa yang sebenarnya. Terangkat itu melawan hukum gravitasi. Terangkat, mombul. Bahasa Jawa mombul. Terus ke atas. Melawan hukum alam. Selanjutnya, ya, secara lengkap, holistik, Tuhan Yesus terangkat, badannya, jiwanya, rohnya, sekaligus terangkat, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Luar biasa. Terangkat ke surga. Fakta itu tidak terbantahkan. Kejadian asli terjadi benar-benar. Memang Yesus itu raja. My King, katakan my King, Tuhanku, rajaku. Haleluya, haleluya. Saudaraku, sebaliknya, ada beberapa fakta yang tidak seperti itu. Fakta yang seringkali dilupakan, orang tidak mau lagi mengingatnya, bahkan mikir. Yang pertama, fakta bahwa manusia dan dunia dikutuk Tuhan Allah. Ini fakta. Ini benar-benar terjadi sampai saat ini. Manusia dikutuk Tuhan Allah. Akibat apa? Akibat dosa. Karena dosa, manusia dan bumi dikutuk Tuhan Allah. Luar biasa. Di dalam Mazmur 51 ayat 7 dikatakan bahwa kita manusia ini dikandung di dalam dosa, diperanakan di dalam kesalahan. Dosa dan kesalahan komplit, lengkap. Jadi tanpa melakukan dosa, di dalam pikiran, dalam hati, dan tindakan kita sudah dalam keadaan berdosa. Manusia lahir sudah dalam keadaan berdosa. Tetapi seringkali orang mengatakan, memang siapa manusia yang tidak berdosa? Semua manusia berdosa. Artinya banyak orang menganggap bahwa dosa adalah kenormalan, wajar. Padahal Tuhan Allah menjadikan manusia tidak berdosa, jauh dari dosa, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dosa bukan kewajaran menurut Tuhan. Saudaraku, maka kita lihat Tuhan Yesus terangkat keluar dari kewajaran dunia. Tuhan Yesus keluar, terangkat dari keadaan dosa dunia. Memang dunia antagonis dengan kerajaan surga. Yesus terangkat ke surga. Hanya Dia yang turun dari surga, lahir sebagai manusia,
yang terangkat kembali ke surga. Fakta selanjutnya, setiap orang pasti mati. Setiap orang pasti mati. Tidak ada yang tidak. Semua orang sepanjang masa, setiap orang pasti mati. Dan setelah mati, datanglah penghakiman. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi benar-benar mati dan berhadapan dengan neraka. Maut itu neraka. Saudaraku, ini hal yang sangat penting. Mau tidak mau harus diperhatikan oleh manusia yang berdosa. Harus melihat ini, mengerti, memahami. Jangan sampai Tuhan Allah tidak ingin seorang pun binasa, sehingga diberikannya Tuhan Yesus. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus menjadikan engkau bisa hidup kekal, lepas dari hukuman neraka. Ya. Mereka yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diselamatkan, dosanya diampuni, dosanya dihapuskan, dicuci. Haleluya, haleluya. Marilah perhatikan baik-baik kata-kata di dalam lagu ini. Yesus, oh Yesus, apa kau cintanya, jangan kau tolaknya. Oh Yesus, ya Yesus, tanpa Yesus kau kan binasa.
benar. Tuhan Yesus, Tuhan Allah memberi kuasa yang tertinggi, the highest authority. Kuasa tertinggi buat Tuhan Yesus, kuasa di surga dan di dunia. Luar biasa, saudaraku, betapa besar hebat kuasanya, betapa hebat. Dosamu diampuni, persoalanmu diselesaikannya, masalah-masalahmu diselesaikannya, kesehatanmu juga, perusahaanmu, pekerjaanmu ditolongnya. Yesus kuasa tertinggi, tidak ada yang melebihi, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Nah, saudaraku, Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus besertamu menuntun kita semuanya sampai nanti kita bisa bertemu dengan Bapa. Luar biasa. Yesus buat saja cuma tahu jalannya. Dia adalah jalan. Buat saja tahu. Buat jalan. Tetapi dia adalah jalan. Nah, saudaraku, berbahagialah engkau yang percaya kepadanya. Yang kedua malaikat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi dengan cara yang sama seperti kamu lihat naik ke surga. Artinya Yesus akan datang kembali, akan datang lagi dengan cara yang sama. Jadi datangnya dari atas turun dengan cara yang sama, agar dunia siap, agar kita semua siap. Saudara, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda. Coba nanti di rumah bacalah Injil Matius 24. Di sana ada tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Sang Raja Surga mau datang kembali. Hal ini perhatikan. Fokuslah kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Sekali lagi, fokus kepada Tuhan Yesus yang datang kembali. Jangan fokus kepada antikris. Banyak orang berkata, wah itu antikris. Jangan hiraukan itu. Jangan fokus ke sana. Fokuslah pada Yesus. Dan fokus pada amanatnya. Pada perintahnya. Ini penting sekali. Iblis sangat senang jika kita fokus kepada antikris. Perhatian gereja terpecah-pecah, memperhatikan hal yang tidak. Antikris itu adalah produk dunia, produknya setan. Kita harus pada Yesus
yang datang dari surga. Fokuslah ke sana, Hakim yang agung. Nah saudaraku, kita melihat hendaklah engkau selamat, penuh kemuliaan, orang yang acuh tak acuh tentang hal ini. Seperti diceritakan di dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai ke 13 tentang perumpamaan 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh. Matius 25 ayat 1 sampai ke 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ada 10 darah, 10 gadis. Semuanya tertidur. Tapi yang 5 punya minyak. Yang 5 lagi tidak punya. Hal ini penting sekali. Karena tidak tahu waktunya, harus berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga. Sewaktu-waktu sang mempelai datang kembali. Luar biasa. Saudaraku, orang bilang, "Wah lama, wah masih lama, masih lama." Lama-lama tidak dikenal. Bahkan keluarganya mempelai yang jaga pintu bilang, kami tidak mengenal kamu. Kita bisa terbuang gara-gara tidak siap. Jadi kita mikir, tidak mungkin. Hati-hati. Sewaktu-waktu Tuhan Yesus bisa datang. Bisa datang. Memang nubuatan tentang kelahiran pada hari Natal terjadi bertahun-tahun, beribu tahun.
toh digenapi. Kejadian ini pun, kedatangan Tuhan yang kedua kali pasti digenapi. Bukan hanya dinubuatkan, dikatakan Yesus yang naik ke surga akan turun kembali dengan cara yang sama. Ya saudaraku, mungkin kita seperti 5 gadis yang bodoh, tidak mempersoalkan kedatangan Tuhan Yesus, merasa masih lama, waktu hanya Tuhan yang tahu. Hati-hati. Ya, coba kita baca bersama-sama. Sarah akan memimpin Mazmur 90 ayat 4. Mazmur 90 ayat yang keempat. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Haleluya. 1000 tahun sama seperti kemarin. Artinya tidak lama. Segera Jesus is on the way. Dia akan datang. Suatu pertanyaan. Siapkah saudara? Apakah engkau bersiap diri? Apakah engkau siap kalau Yesus datang malam ini? Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengar di dalam firman yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa Yesus, Dia akan datang kembali. Sekarang yang menjadi bagian kita adalah bagaimana kita mampu mempersiapkan diri kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Yesus Tuhan akan datang kembali. Maka Tuhan, tolonglah setiap kami untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami boleh mempersiapkan diri kami untuk boleh menerima Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita katakan, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita serahkan persembahan syukur kita ke dalam tangan Tuhan. Saya minta Kak Rida memimpin kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini.
Terima kasih untuk firman Tuhan, dan terima kasih untuk berkat-Mu atas setiap kami. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan setiap persembahan kami, Engkau yang menguduskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bawa persembahan kita, katakan dengan kamus dan kecapi. Dengan kamus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, hei, bernyanyilah, bersukari hadapannya. Masyurkanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada tanggal 24 Mei nanti kita akan bertemu kembali di dalam ibadah pagi pada pukul 7.15 dan juga pada pukul 9.30. Anak-anak kita juga bisa mengikuti acara sekolah minggu online Revival Kids Ministry, dan Bapak Ibu bisa mengikutinya dari link YouTube GBI dan Taman Doa IRC. Sekian pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Raja segala raja, Tuhan telah naik surga, akan segera turun kembali. Berkat dari Allah Bapa menyertai engkau. Penyertaan Allah Bapa melindungi engkau. Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Nya menyelamatkan, Roh Kudus-Nya menuntun engkau dari hari ke hari,
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Mari kita katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Amin.